Persoalan pertama yang sampai kepada kami, isu yang kiranya mesti kita berikan solusi dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah persoalan yang tengah marak kekinian atau beberapa hari kebelakang, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa yang kiranya membutuhkan tanggapan-tanggapan yang selain serius tapi juga penuh dengan hikmah terbaik yang bisa memberikan solusi kebaikan. Di antaranya apa? Adalah fenomena sebagian dari akhwat muslimah yang begitu mudah barangkali merubah penampilan dirinya dan berpengaruh pada prinsip-prinsip keislaman. Ada di antaranya barangkali yang kemarin berjilbab, kemudian setelah itu melepaskannya, dan juga yang paling menarik adalah dalam rangka melepaskan jilbab itu juga mempublikasikan kepada khalayak. Bagaimana kemudian tanggapan Al-Quran dan Sunnah tentang hal yang dimaksudkan, serta bagaimana ajakan terbaik kemudian untuk kita semua yang menjadikan ini sebagai peristiwa-peristiwa untuk kita berubah menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lihat dulu beberapa turunan-turunan ayat dalam Al-Quran, kemudian dari situ kita turunkan beberapa solusi, dan dengan itu kita akan lihat kira-kira kita berada di titik yang mana yang dengan itu keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertama kita ingin berikan satu keterangan teori standar dulu dalam Al-Quran. Jadi ada dua jenis yang saling bertolak belakang. Pertama, amal saleh. Kedua, amal salah. Baik, satu amal saleh, kedua amal salah. Sekarang kita ambil kaidah amal saleh dulu. Amal saleh adalah pekerjaan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jadi kalau sudah menyebutkan soleh, soleh itu kosakata syariat. Jadi segala hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan 4 ciri utama. Jadi kalau 4 ini baik, maka keempatnya digabungkan menjadi soleh. Pertama, baik fisik. Ya, kebaikan fisik ini oleh Al-Quran diistilahkan dengan kata tayyib. Ya, tayyib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Baik, di sini kebaikan yang terkait dengan fisik disebut dengan thayyib. Ya ayyuhan nasu, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan Anda makan hal yang bisa didapati di sebagian bumi, kita cari dengan cara yang halal, legal, dan thayyib. Thayyib di sini bisa diartikan baik bagi keadaan fisik kita. Baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda ingin mencari suatu kebutuhan, cari yang dibutuhkan, yang menyehatkan, membuat pribadi kita baik. Anda dapat dengan 5.000, cari makanan yang terbaik untuk fisik kita. Bukan cuma yang diinginkan itu dibeli, tidak. Di Quran tidak menginginkan Anda membeli setiap yang Anda inginkan. Lihat ada manfaat nggak untuk diri kita. Ya, baik itu makanan, pakaian, dan sebagainya. Di kebaikan fisik itu disebut dengan thayyib. Kedua, maaf, kurang lengkap rasanya ada orang yang fisiknya baik tapi pikirannya tidak baik. Dia sehat tapi pikirannya tidak baik misalnya. Ya, namanya thayyib, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang, bisa gitu ya. Nah, itu kan tidak baik. Nah, sekarang kita menginginkan fisiknya baik tapi pikirannya baik. Maka kalau digabungkan dengan pikiran itu disebut dengan khair namanya. Khair. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kita tidak merekayasa ya, mereka langsung yang menyampaikan ayat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Surat apa? Al-Imran Ayat keberapa? ayat 110. Posisi kanan kiri, Kiri, atas bawah, atas, baris keberapa? 2, 3, 4, 5. Halaman keberapa? Halaman yang ke-64. Makkiyah, Madinah, Madaniyah. Baik, pinjam lagi. Halo? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Alhamdulillah. Antum posisi di mana sekarang? Baik, maghrib tengah bagian depan ya. Alhamdulillah. Baik, kembalikan. Khair ya. Khair, kalau sudah khair itu sifat. Jadi kalau tayyib itu masuk ke fisik, khair itu sifatnya. Karena itu kalau Allah menginginkan seorang berubah jadi baik dari sifatnya, kemudian nanti masuk ke dalam sikapnya, maka salah satu caranya adalah mendekatkan dia pada tuntunan agama. Salah satunya ada di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, hadis nomor 71, ya, paling kiri sebelah atas. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Nabi SAW pernah menyampaikan, kata sahabat Abu Hurairah, jika seorang diinginkan berubah jadi orang baik menggunakan khair. Jadi bukan cuma fisiknya, ya, tapi sifat-sifatnya dirubah jadi lebih baik. Maka salah satu caranya, kata Nabi, dia akan dibimbing oleh Allah untuk mendalami, memahami tuntunan agamanya. Nah, yang ketiga, ada orang sifatnya baik, tapi belum tentu kebaikan sifat jadi perilaku, jadi sikap. 1 fisik, 2 sifat, 3 sikap. Kalau sifat baik sudah menjadi sikap baik, maka yang sikap ini dirubah kalimatnya dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Dan ada kata khair di Quran disandingkan dengan ma'ruf. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatun yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat yang ke-104. Kanan kiri, Kanan. atas bawah, Tengah. Pertengahan. kiri, Kanan. atas bawah, Tengah. baris keberapa? 89. Halaman Halaman 63. betul, Makkiyah, Madaniyah. Madaniyah. Tayyib. Teman-teman sekalian perhatikan di sini, setelah kita dapatkan salih, untuk menjadi salih, tayyib, kemudian khair, ma'ruf. Perhatikan sigat Al-Quran. Ketika menyebutkan ma'ruf menggunakan ya'mur, memerintahkan. Di Quran ingin memberikan gambaran pada kita, kalau Anda ingin memerintahkan orang lain berbuat baik, Anda dulu kerjakan. Karena kalimat ma'ruf itu kebaikan yang dikerjakan. Mustahil orang bisa mengikuti perintah Anda kalau Anda tidak mengerjakan lebih dulu. Bapak yang meminta anak ke masjid, sementara bapaknya nggak pernah ke masjid, pasti akan mendapatkan perlawanan dari anaknya. Ayo nak, sudah azan ke masjid. Bapak belum siap-siap. Demikian ketika kita ingin memerintahkan, maka kalimat berubah jadi ma'ruf. Sifat yang berubah jadi sikap. Nah, ada orang yang fisiknya baik, fikirannya baik, dan menjadi sikap kebaikan, tapi belum tentu sikapnya dikerjakan karena Allah. Baik, misal, mohon maaf, ada orang yang fisiknya baik, sifatnya baik, dan diterjemahkan dalam sikap. Anda pernah lihat orang bantu orang lain? Menolong orang lain? Beri bantuan? Tapi apa yang ia berikan belum tentu dilakukan karena Allah. Mungkin tidak ada iman dalam dirinya, atau ada iman tapi tidak ingat dengan Allah. Nah, mohon izin, maaf, jika kebaikan kemudian dikerjakan karena Allah, maka berubah kalimatnya dari kata ma'ruf menjadi ihsan. Das ya? Ihsan. Tafsirannya di hadis Nabi SAW, di riwayat Muslim, jilid pertama, ya, paling kiri sebelah atas, nomor hadis yang ke-8. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Adik-adik kita baru sampai di Al-Arba'in, hadis nomor kedua, hadis Jibril. Yang ada kata ihsannya saja, langsung. أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Hadis riwayat
bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anda menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Jadi kalau mau makan, lakukan karena Allah. Minum karena Allah, kerja karena Allah. Seakan-akan walaupun Anda tidak melihat Allah, Anda merasa diawasi dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Nah, gabungan antara thayyib, kemudian khair, kemudian ma'ruf dan ihsan, keempatnya digabungkan merubah istilahnya menjadi salih. Salih. Karena itulah setiap orang tua fitrahnya, hampir seluruh orang tua, bahkan sejak dalam kandungan anaknya, berharap anaknya itu kemudian menjadi salih. Silahkan kalau tidak percaya. Kalau Anda ditanya, ingin jadi apa anak Anda ke depan? Jawabannya pasti saleh. Saya belum pernah dengar ada orang tua mengatakan, semoga ya Allah anak saya jadi anak yang tayyib, anak yang khair. Hampir tidak dengar. Kalimatnya selalu salih, salihah. Quran surah ke-7 ayat 189. 189. Waktu habis. Falamma taghasyaha. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Al-A'raf Ayat 189. 189. Kanan kiri? Kanan, Atas bawah? atas, Atas baris keberapa? 3, 4, 5, 4, 5, 6. 4, Halaman? halaman yang ke 175. 75. Baik, Makiyah Madaniyah? Madaniyah. Makiyah Madaniyah. Madaniyah. Makiyah Madaniyah. Baik teman-teman, di situ kita temukan kalimat saleh, salih. Ya, walaupun nanti orang tua ini kadang-kadang ada yang bermohon doanya pada Allah, memohon anak yang saleh, tapi maaf, perilaku orang tuanya tidak mewujudkan doa yang dimaksudkan. Kita abaikan ayat 191-nya, kita konsen pada ayat 190-nya. Setiap orang tua berharap anaknya jadi saleh. Nah, jadi saleh di sini menggabungkan 4 nilai tadi, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, digabungkan jadi saleh. Nah, pekerjaan yang dikerjakan dengan memenuhi unsur ini, maka itu yang disebut dengan amal saleh. Walaupun Anda menunaikan ibadah, tapi tidak punya unsur apalagi unsur keempat dari saleh ini, maka pekerjaan Anda tidak disebut sebagai amal saleh. Misal, salat amal saleh bukan? Nah, salat itu bagian dari ibadah, tapi apakah salat itu disebut amal saleh? Belum tentu. Kalau di dalam salat itu tidak berkumpul salah satu sifat dari 4 tadi, yaitu ihsan. Contoh, kita ambil dalilnya. Bahkan ada orang salat dikecam oleh Al-Quran, dianggap celaka dengan salatnya. Anda bayangkan, orang salat saja masih celaka, apalagi yang tidak salat. Siapa di antaranya? Mari kita temukan ayatnya. Ada orang salat yang celaka. Bismillah. Fawailun. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Surat Al-Ma'un. Keberapa? Surat yang ke-107. Ayat keberapa? Ayat 5, 6, 7, 8. Halaman keberapa? Halaman yang ke-603, 602. 602. Kanan kiri? Kiri. Kanan kiri? Kiri. Kiri. Atas bawah? Agak ke bawah. Surat ketiga surat kedua dari atas. Surat kedua dari atas. Baik, posisinya di tengah atau di bawah? Tengah. Bawah. Oh, Tengah, ya. bawah. Baik teman-teman sekalian, perhatikan di sini kalimatnya ada orang salat dianggap celaka. Fawailul musallin. Perhatikan baik-baik. Di sini kita masuk pada inti bahasannya. Fawailul musallin, celaka orang salat. Jadi orang yang terlihat mengerjakan amal soleh saja berpotensi celaka. Lihat baik-baik ya, kita belum bicara amal salah. Ada orang mengerjakan amal soleh saja bisa celaka, apalagi tidak mengerjakannya. Tapi dalam kaitan pembahasan kita ini, perhatikan baik-baik. Fawailul musallin, celaka orang salat. Salat amal soleh, tapi ada yang mengerjakan amal soleh ini disebut celaka oleh Quran.
Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Kenapa disebut lalai dia? Ternyata bukan karena aspek-aspek lupa dalam pengertian rakaat atau lupa bacaan, bukan. Alladzina hum yuraun, orang yang ria dalam salatnya. Di Anda bisa bayangkan, mengerjakan amal soleh ria pun dianggap celaka oleh Quran. Apalagi ketika mengerjakan amal salah ria. Lihat baik-baik. Anda mengerjakan amal soleh ria dianggap celaka oleh Quran. Apalagi mengerjakan amal salah yang ria. Seorang akhwat misalnya, ibu perempuan, mulai mau berhijab, tapi berhijabnya menjadi ria di hadapan orang lain. Berhijab itu amal soleh. Tapi ketika ibu berhijab, kemudian ibu mulai selfie dengan mengatakan, misalnya tulis di bawah captionnya, ceklik, masuk ditulis di bawahnya, Alhamdulillah, Allah memberi hidayah pada saya untuk berhijab. Begitu kalimat itu dituangkan, Anda bukan mendapatkan pahala di situ, tapi berpotensi memiliki kaitan ria di dalamnya. Tuh, celaka. Contoh lain, Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 264. Cari dulu. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Baik, Pak Ibu sekalian, perhatikan ayat ini ya. Tadi contoh pertama salat, sekarang infak. Tapi lihat dulu sigat ayat awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang dituju orang beriman. Orang Islam di sini. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan Anda gugurkan, batalkan amal kebaikan yang telah lelah Anda tenun. Perhatikan, kalimat Qur'annya batal, gugur. Ada orang yang mengerjakan amal baik tapi dianggap gugur oleh Quran. Tadi celaka. Kemudian konsekuensinya bukan cuma celaka. Apa jenis turunan celakanya? Satu, gugur amalnya. Kedua, maaf, disebut oleh Quran orang ini lelah mengerjakan sesuatu tapi tidak ada nilainya. Ya, lihat baik-baik. Satu, batal amalan. Anda sholat ria, maka sholat Anda tidak dinilai oleh Allah. Anda infak ria, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, maka nilai Anda, nilai infak Anda tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lelah mengerjakan sesuatu tapi tidak bernilai. Yang ketiga, ini poin pentingnya. Maaf. Itu perbuatan diserupakan dengan orang yang tidak beriman, kafir, bahkan disebut lebih rugi Anda dibandingkan orang kafir. Kalau orang kafir tidak sholat karena nggak ada iman dalam dirinya, tapi Anda sholat, nggak ada faedah dalam sholat Anda. Orang kafir tidak sholat, tidak ada nilainya. Anda beriman, sholat, tapi nggak ada nilainya. Kata Quran, lebih capek Anda dibanding mereka. Walaupun dosanya dalam hal ini sama-sama berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Anda bisa berikan gambaran, saya ingin sentuh kepada setiap siapapun yang hadir bersama kita malam ini. Ingat baik-baik ya, amal soleh yang dipertontonkan saja, itu bisa jadi bermasalah. Satu, dianggap celaka. Kedua, tidak bernilai. Yang ketiga, dianggap tenunan yang letih. Yang keempat, lebih buruk, diserupakan dengan orang kafir, bahkan lebih rugi dibandingkan dengan orang kafir. Sekarang persoalannya, bagaimana dengan orang yang berbuat amal salah dan riya? Itu masalahnya. Sudah salah kemudian keliru. Maaf teman-teman sekalian, sering kita mengerjakan sesuatu yang misalnya tidak dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah saja, maksiat saja sudah salah. Apalagi kemudian pekerjaan itu dipertontonkan kepada publik untuk diketahui oleh orang lain. Disinilah penting kita untuk berikan solusi. Ya, awas hati-hati. Islam datang dengan solusi. Islam tidak datang dengan hujatan. Islam tidak datang dengan celaan, tapi Islam datang dengan solusi. Ketika ada sebagian saudara kita yang beriman, masih melekat iman dalam dirinya, kemudian mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan, baik amal soleh yang riya, apalagi amal salah yang dipertontonkan, pertanyaannya bagaimana membantu dia untuk kembali menyadari bahwa perbuatan dia keliru, dan dengan itu dia kembali bertobat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks inilah kita ingin berikan masukan-masukan bagi kita semua
dan teman-teman kita yang terjebak di antara 1, 2 tadi untuk mendapatkan solusi dari Al-Quran. Pertama, perhatikan baik-baik. Ada keterangan dalam Al-Quran bahwa kita ini saat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpotensi punya salah. Karena kita disebutkan dalam Al-Quran pertama dicipta dengan nama Bashar. Bashar itu adalah makhluk yang punya potensi nafsu. Bashar berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? 35 kali. 35 kali. Ayat pertama yang ketika manusia diciptakan disebut Bashar. Quran surah 15 ayat 28. Bacakan ayatnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Lihat baik-baik, kita disebut Bashar. Bashar itu makhluk yang punya 2 sifat gabungan dalam dirinya, yaitu takwa dengan nafsu. Takwa kita simpan dulu. Lihat nafsu. Nafsu ini disebutkan di Quran berpotensi mengandung unsur kesalahan. Jadi sering memberikan dorongan berbuat salah. Silakan Anda cek ya. Sisi hati Anda ketika azan mengatakan cepat sholat, siap-siap sudah azan. Tapi sisi yang lain mengatakan tenang baru azan, belum qomat. Silakan cek. Anda ingin berzakat, si yang lain mengatakan cepat zakat, yang lain mengatakan tunda aja dulu, masih ada kesempatan besok. Karena kecenderungan nafsu mengarahkan pada yang keliru. Quran surah ke-12 ayat 53. Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Perhatikan baik-baik. Saya tidak bisa menilai diri saya suci karena ada nafsu. Dan nafsu cenderung membuat saya bisa berbuat salah. Karena itulah Allah langsung tunjukkan kepada pribadi manusia pertama. Adam alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, itu nabi. Sepakat di sini, nabi. Beliau bukan rasul tapi nabi. Dan sifat nabi salah satunya dijaga dari berbuat salah. Tapi kenapa kemudian Adam alaihissalam sebagai manusia diperkenankan untuk salah? Sehingga melanggar perintah Allah dan turun dari surga kemudian turun ke bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر jalur berkitanya. Jadi manusia diciptakan punya potensi salah. Kenankan oleh Allah untuk berbuat salah. Ternyata kesalahan yang dimaksudkan untuk menunjukkan sifat kemanusiaan yang dibawa oleh setiap manusia. Jadi untuk apa diizinkan oleh Allah untuk menunjukkan sifat keduanya? Karena ketika manusia berbuat salah, di situ dia bisa belajar untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tobat kepada Adam alaihissalam untuk memberikan petunjuk pada anak cucunya. Jikalau kemudian ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka dia bisa mengikuti jejak kakek moyangnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Adam berbuat salah, diberi kesempatan dan diturunkan ayat-ayat tobat, maka diikuti oleh ibunda dan ayahanda kita, Adam dan Hawa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 37. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik, perhatikan baik-baik ya. Adam diizinkan berbuat salah, padahal mudah bagi Allah untuk menjaga Adam berbuat kesalahan. Untuk apa? Supaya memberikan pesan kepada anak cucunya. Kalau pernah berbuat salah karena ada nilai kemanusiaan dalam dirinya. Tapi Allah berikan jalan kembali dengan sifat rahmatnya. Maka diturunkan ayat tobat. Disitulah kemudian Adam dengan istrinya Hawa memohon ampunan kepada Allah dan mengatakan, mengakui saya salah. Perhatikan, Nabi aja ngaku berbuat salah. Padahal itu dengan izin Allah. Masa ketika Anda berbuat salah, Anda tidak mau mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi mau tobat, Anda bukan Nabi, gak mau tobat. Mari kita turunkan bagaimana pengakuan Nabi Adam alaihissalam ketika diminta oleh Allah menyampaikan kalimat-kalimat. Quran surah ke-7 ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Nah, teman-teman sekalian, dari sini saya ingin urutkan lagi bahwa pertama, ada potensi kita, setiap kita pasti punya salah. Siapapun dia. Bahkan seorang ustadz sekalipun. Saya kalau Anda mau cari kesalahan saya, demi Allah saya katakan, Anda cuma buang-buang waktu. Karena saya bagian dari manusia. Dan Anda pasti temukan kesalahan saya. Karena itulah ketika manusia disebut namanya oleh Quran, dengan 5 diantara namanya, yaitu insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mohon maaf, kenapa disebut dengan insan? Summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Disebut dengan insan karena orang ini, manusia ini ketika membuat perjanjian dengan Allah, dia cenderung lupa. Dari kata nasya. Sedangkan nasya di Quran itu dilekatkan dengan kalimat akhta, khata, yaitu salah. Jadi kalau orang sudah lupa itu cenderung salah. Kenapa orang korupsi? Bukan nggak tahu korupsi itu salah, bukan. Cuman ketika korupsi dia nggak ingat, lupa. Orang nggak tahu, bukan tidak tahu kalau dusta itu salah. Cuman ketika berdusta dia tidak ingat. Orang tidak tahu kalau gibah itu salah, bukan. Dia tahu gibah itu salah. Cuman ketika gibah dia lupa. Dan selalu saya katakan penyakit lupa suka membuat kita tidak ingat, itu masalahnya. Karena itu dalam Quran kalimat lupa disandingkan dengan salah. Lupa nasya. Kalau kita, saya nasitu, kalau kami banyak kita nasina. Salah itu khata, perbuatannya disebut dengan akhta. Kalau saya sendiri akhta tu, kalau kami akhta. Nah, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Lihat baik-baik. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah tahu kita punya potensi salah dan lupa. Karena itu diturunkan ayat, kalau kamu sedang lupa kemudian berbuat salah, kamu tidak harus kemudian putus asa dengan kesalahan itu. Saya berikan kalimat-kalimat agar mau kembali kepada saya. Jadi untuk itu, bagi kita yang pernah berbuat salah dalam kehidupan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ajak Anda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ragu dengan, maaf ya, wacana yang berkembang, Quran juga berikan solusi. Anda ingin tahu tentang hukum, Anda masih bimbang dengan syariat, Quran sarankan, ayo bertanya. Jangan menyimpulkan sendiri. Anda lihat fenomena di luar begini, Anda simpulkan, oh ini kayaknya baik, maka saya ikuti itu. Anda pergi lagi ke satu tempat, ternyata berbeda. Oh ini kayaknya lebih baik, Anda ikuti itu. Itu tidak memberikan solusi. Kata Al-Quran, kalau Anda kebingungan memahami syariat, maka bertanyalah, bukan pada orang pintar. Karena kadang banyak orang yang pintar ternyata terlihat seperti tidak pintar. Atau terlihat pintar ternyata tidak pintar. Mohon maaf teman-teman sekalian, ternyata yang jadi rujukan dalam Al-Quran itu bukan sekedar pintar, tapi kepintarannya mendekatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah itu disebut dengan zikir namanya. Maka kalau Anda punya pertanyaan, maka bertanyalah kepada ulama, alim yang dia pun ahli zikir, yang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya sama An-Nahl. Ayat Ayat yang ke An-Nahlnya ayat yang ke 43. 23, Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat yang ke 25. 7. Baik ya. Nah, lihat baik-baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum Baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada orang yang di situ disebutkan ingat. Zikir di sini bukan cuma orang zikir ya, subhanallah, alhamdulillah atau baca Quran, bukan. Yaitu orang yang paham tentang agama dan mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Jadi kalau misalnya seorang perempuan muslimah siapapun dia ingin memutuskan apakah membuka hijab atau memakai hijabnya, bingung dia. Antum jangan lihat fenomena. Antum tanyakan pada orang yang tahu hukum, dan dengan hukum itu Anda dekat dengan Allah. Jadi kalau Anda misalnya bertanya pada seseorang membuat Anda jauh dari Allah, itu bukan ulama kata Quran. Maaf, itu bukan alim, itu bukan ahli zikir. Ada banyak pendapat dalam Al-Quran, Anda boleh melepaskan hijab. Masya Allah. Kalau pandangan demikian disampaikan kepada Anda, maka itu bukan ahli zikir dalam Al-Quran. Karena setiap ulama ketika disebutkan oleh Quran, tanda pertamanya bukan kepintarannya, tapi kedekatan dan ketakutannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-35 ayat 29. Inna
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Baik. Sekarang dua ayat sebelumnya, ayat 27. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Perhatikan teman-teman, saya mohon fokus di sini ya. Lihat, setiap kita boleh jadi punya kecenderungan berbeda. Warna kulit bisa tidak sama, pemikiran bisa tidak sama, latar belakang bisa tidak sama. Itu kadang membuat kita bisa salah. Kalau Anda pernah punya persoalan, kemudian Anda ingin bertanya pada siapa, maka pertama cari ulama yang punya rasa takut kepada Allah, yang dengan takutnya menjadikan iman Anda meningkat dekat dengan Allah. Siapa di antara mereka? Ayat 29-nya, yang tidak pamrih dengan nasihat-nasihat yang diberikan, yang tidak minta tukar dari Anda, mereka hanya mengharapkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta bayaran dari Anda, mereka hanya minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menguasai Al-Qur'an, di antara mereka ada yang janjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya simpulkan dari awal, setiap kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita mungkin berbuat salah, tapi bukan berarti dengan kesalahan yang kita lakukan kita tidak punya jalan untuk kembali. Jadi saya mengajak kepada kita semua yang pernah berbuat kesalahan, ayo kita kembali meniti jalan kebaikan, kembali mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya simpulkan, maaf, ketika Allah memberikan kesempatan, Nabi mengambilnya, sahabat mengambilnya, tabi'in mengambilnya, ulama mengambilnya, bahkan orang-orang soleh mengambilnya. Coba Anda lihat satu di antara 5 orang ini. Apakah Anda termasuk pada 5 orang ini? Anda Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama bukan. Jika 5 golongan ini mau bertobat kepada Allah, dan Anda tidak termasuk dalam 5 golongan itu, tidak mau bertobat kepada Allah, maka pasti ditanyakan dalam diri Anda, ada yang salah dalam kehidupan Anda. Karena itu, sekali lagi, mari kita saling mengingatkan, tidak harus saling mencela, yang dengan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya mohon kepada Anda semua, mari kita bantu setiap yang pernah berbuat salah, kita doakan sama-sama supaya Allah memberikan hidayah ke dalam dirinya, Allah tuntun mendapatkan lentera kebaikan, dan dengan itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, ini barangkali sesi masalah pertama yang saya melibatkan Adinda Kamil dan Ahmad untuk memberikan gambaran dalil-dalil. Kita telah tiba ke dalam waktu Isya. Kita akan tunaikan salat Isya terlebih dahulu. Kemudian setelah Isya, kita akan bergabung dengan 2 guru besar untuk mendapatkan banyak pengetahuan. Dan Anda boleh sampaikan beberapa pertanyaan untuk yang hadir pada saat ini. Kita nanti insyaAllah akan tujukan pada 2 guru dimaksud, atau minta nanti kami berikan solusinya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.